Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Oke guys, ketemu lagi di channel aku, Valena SH. Kali ini aku akan meneruskan di bab 7 dari novelku Fulfi, yaitu Tantangan. Ruangan itu begitu besar dan begitu penuh dengan para model yang sedang menata rambut mereka. Fulfi melihat penampilannya sendiri, dia begitu minder melihat para penata rambut memakai baju dan dress yang begitu cantik. Sepertinya penampilanku tidak sesuai untuk bergabung dengan mereka. Fulfi melihat pakaiannya sendiri. Tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang memakai dress hitam selutut menghampiri Fulfi. "Apakah kamu Fulfi?" tanya wanita itu. "Iya kak, aku Fulfi. Maaf kak, aku terlambat," jawab Fulfi yang tidak percaya diri dengan penampilannya. "Kenapa sepertinya wajahmu gak asing bagiku ya Fulfi?" tanya wanita itu lagi. "Aku juga sepertinya tidak asing dengan wanita ini," gumam Fulfi dalam hati. "Astaga, apakah kamu Fulfi yang dulu menjadi model itu ya? Masa kamu gak ingat aku, Vi?" Wanita itu akhirnya mengingat Fulfi. "Iya, aku Fulfi kak. Apa kita pernah ketemu kak?" tanya Fulfi masih belum mengingat siapa dia. "Ya Tuhan, aku Cassandra, Vi, yang waktu itu bawain karya yang sama denganmu di peragaan busana internasional," jelas Cassandra. "Ya ampun, kamu? Kukira kamu penata rambut senior di sini. Kamu terlihat lebih dewasa membuatku pangling," Fulfi mengingat wanita itu. "Aku dengar apa kamu hamil. Aku cukup prihatin dengan semua yang menimpamu, Vi," ungkap Cassandra. "Kenapa kabar itu cepat sekali tersebar?" "Iya, itu benar. Aku hamil dan sekarang aku sudah memiliki seorang anak," jelas Fulfi. "Lalu apa kamu akan menjadi model lagi?" tambah Cassandra. "Kurasa enggak San, aku punya luka di tubuhku dan aku juga sudah lama meninggalkan dunia modeling. Aku hanya ingin menekuni bidangku sekarang menjadi seorang penata rambut," jelas Fulfi. "Ternyata Fulfi yang banyak dibicarakan itu kamu. Kamu itu memang wanita berbakat. Kamu cepat bangkit dari kesulitan. Mungkin jika aku jadi kamu belum tentu aku bisa setegar ini, Vi," ungkap Cassandra. "Terima kasih San, apa kamu bisa mengantarkan aku ke Kak Andin?" "Maaf San, aku harus bekerja," kata Fulfi mengakhiri pembicaraan. "Tentu, dia di sana," jawab Cassandra. Cassandra mengantarkan Fulfi untuk menemui Kak Andin. Melihat kerumunan para model yang melihatnya membuat Fulfi semakin minder. "Kamu Fulfi yang juara kedua itu ya?" tanya Kak Andin yang menyapa Fulfi duluan setelah melihatnya. "Iya kak. Maaf aku datang terlambat dan maaf kak aku tidak berdandan seperti yang lain. Aku gak tahu harus berpenampilan seperti apa," kata Fulfi menjelaskan kegelisahannya sedari tadi. "Gak masalah Vi, aku punya beberapa pakaian untuk penata rambut yang bisa kamu pakai. Jika kamu mau, pakai saja di ruangan belakang. Setelah itu bantu aku menata rambut model utama kita hari ini." "Oh iya, namaku Andin," jelas Kak Andin. "Baiklah kak, aku akan berganti baju dulu, setelah itu aku akan kembali," kata Fulfi. Fulfi berjalan ke ruangan belakang. Tampak berbagai macam baju dan dress sudah disediakan khusus penata rambut. "Aku baru tahu kalau penata rambut juga memiliki rancangan baju khusus di sini," komentar Fulfi sambil memilih salah satu baju untuknya. 5 menit kemudian, Fulfi memilih dress dengan blazer biru yang bisa menutupi luka di punggungnya. Lalu dengan segera dia keluar dari ruangan itu. Tiba-tiba semua mata melihat Fulfi. Fulfi merasa bingung, apa aku salah memakai baju? Kenapa mereka semua melihatku? Tanya Fulfi dalam hati sambil memperhatikan penampilannya. "Kenapa auranya seperti seorang model?" kata salah seorang dari mereka. Melihat si isi ruangan itu masih melihatnya, Fulfi menghampiri Kak Andin untuk segera mengerjakan tugasnya. "Kak, aku sudah selesai. Di mana model yang harus kutangani?" tanya Fulfi. "Ya Tuhan, kenapa kalau kamu berdandan seperti ini kamu terlihat seperti seorang model?" kata Kak Andin ikut terkejut melihat penampilan Fulfi. "Dia di ruangan sebelah, Vi. Aku akan menyelesaikan model ini dulu. Nanti aku akan menyusulmu ke sana. Model utama kali ini mereka ada 10 orang. Kamu harus sabar menghadapi mereka karena mereka terkadang banyak permintaan," jelas Kak Andin masih sibuk dengan pekerjaannya. "Baiklah kak, aku akan ke ruangan sebelah," jawab Fulfi singkat. Fulfi langsung menuju ke ruangan sebelah. Semua model terlihat sinis melihatnya masuk.
Mereka sedang dirias oleh beberapa perias. Fulfi mulai mempersiapkan peralatan untuk memulai pekerjaannya sebagai penata rambut. Sampai suatu ketika ada seorang model baru saja masuk ke ruangan itu dan menyenggol Fulfi dengan sengaja hingga membuat peralatannya jatuh. Orang itu tidak berkata sedikit pun. Setelah menabraknya, dia langsung berlalu begitu saja dan duduk di sebelah satu meja rias. "Kenapa selalu saja ada orang aneh di sekitarku?" gerutu Fulfi dalam hati sambil merapikan peralatan yang jatuh. "Kamu Fulfi kan? Bisakah kamu menangani model ini? Dia sudah selesai dirias," kata salah seorang perias. "Siap kak," jawab Fulfi dan langsung mengerjakannya. Seperti biasa, Fulfi selalu mengerjakan pekerjaannya dengan penuh semangat. Sampai akhirnya satu model itu selesai dan berganti ke model lain. Kali ini sang model sangat rewel dan banyak sekali permintaannya. Fulfi menghela nafas berkali-kali ketika sang model membuat Fulfi mengganti model rambutnya sampai 3 kali. "Sudah selesai kak," kata Fulfi. "Oke, this is not bad," kata model itu sambil berpindah dari tempat duduk. Berikutnya, Fulfi menangani model yang menabraknya tadi. Model itu sangat pendiam, bahkan ketika ditata rambutnya dia sama sekali tidak mengeluarkan suara ataupun bertanya. "Orang ini memang terlihat sangat pendiam, dia bisa bertahan tanpa bersuara selama berjam-jam," batin Fulfi. "Sudah selesai kak," kata Fulfi sudah menyelesaikan model rambutnya. Tapi model itu hanya berdiri lalu berpindah tanpa mengucapkan terima kasih dan seperti tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Model ini terlihat sangat mengerikan, tapi dari postur tubuhnya dia memang terlihat profesional. Sudahlah, aku harus mengerjakan model yang lainnya lagi," gerutu Fulfi mencoba mengalihkan pikirannya. Fulfi sudah menyelesaikan 5 model, tapi Kak Andin sama sekali belum datang. Fulfi juga tidak mengeluh karena mengerjakan model itu sendirian. Model yang sudah datang baru ada 7 orang, berarti kurang 3 model lagi yang belum datang. Berikutnya, Fulfi mengerjakan model rambut yang ke-6. Tiba-tiba dari pintu ada 3 orang model yang membuat Fulfi sampai menjatuhkan sisir. "Kenapa mereka harus ada di sini?" ungkap Fulfi dalam hati. Mereka datang dengan muka sinisnya dan begitu sombong melenggang dengan melepaskan blazer mereka begitu saja. Fulfi yang menjatuhkan sisir segera mengambilnya dan berbalik membelakangi mereka. Salah satu dari mereka menyadari bahwa penata rambutnya adalah Fulfi. Mereka terus membicarakan Fulfi dan menatapnya dari jauh. Fulfi berhasil menyelesaikan model ke-6-nya dan setelah selesai ke-6 model itu keluar dari ruangan itu. Kemudian Fulfi mengerjakan model ke-7 dan mereka bertiga mendekati Fulfi sambil duduk di 3 kursi kosong yang ada di sebelah Fulfi. "Cukup senang melihatmu sudah sehat hari ini," kata Dita masih mengunyah permen karetnya memandang Fulfi yang masih sibuk menata rambut seorang model. "Aku juga cukup senang kamu hanya menjadi babu tata rambut dan tidak menjadi model lagi. Setidaknya lebih mudah bagiku membalas semua perbuatanmu di masa lalu," kata Rizka. Rizka adalah model seangkatan yang sama dengan Fulfi. Dulu mereka juga bersahabat, tapi karir Fulfi melesat jauh di atasnya dan membuatnya tidak pernah mendapatkan job model. Hal itu membuat Rizka sulit bertahan hidup karena dia dan keluarganya terlilit hutang. Sampai akhirnya terpaksa Rizka keluar dari dunia model dan bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan untuk menambal kehidupannya sehari-hari dan membantu orang tuanya untuk melunasi hutang. Sejak saat itu Rizka sangat membenci Fulfi dan berencana untuk balas dendam. Mengetahui Fulfi diperkosa dan hamil lalu dikeluarkan dari agensi itu, Rizka terlihat senang dan dengan semangat masuk lagi ke agensi tersebut dan bisa sukses sampai hari ini. "Ternyata dia cukup kuat, sepertinya tidak ada seorang pun dari agensi kita menyukainya," kata Vinka, seorang model yang ikut memukuli Fulfi saat itu. "Kalian berdua juga akan menunggu saatnya aku menuntut balik dengan apa yang kalian lakukan kepada aku waktu itu. Aku cukup merasa bersalah dengan Rizka, dia sama berubahnya dengan Karin. Kenapa kalian berdua sekarang begitu membenciku?" gumam Fulfi dalam hati sambil menyelesaikan pekerjaannya. "Kak, sudah selesai," kata Fulfi mempersilahkannya berdiri. Kali ini giliran mereka yang akan ditata rambutnya. Fulfi sedikit takut dan selalu waspada dengan yang akan mereka lakukan. "Kalian tahu, sekarang kita punya mainan baru teman-teman." Dita berdiri di sebelah Fulfi yang sedang mengerjakan rambut Rizka. "Apalagi yang akan kalian lakukan?" gumam Fulfi dalam hati sambil sedikit menyingkir dari sebelah Dita. Vinka mengunci pintu ruangan itu dari dalam
Dita tiba-tiba mencubit luka di punggungnya dengan begitu keras. Au! Fulfi menahan rasa sakit dan masih mengerjakan tatanan rambut Rizka. Mereka bertiga tertawa melihat Fulfi kesakitan. Vinka ikut mencubitnya juga, hingga darah tembus dari balik blazernya yang berwarna biru. Fulfi merasa geram dengan yang mereka lakukan. Fulfi melirik ke CCTV. Sepertinya kalian tidak menyadari kalau CCTV di ruangan ini ada. Jika aku melawan maka aku pasti akan kena imbasnya. Lebih baik membiarkan mereka melakukan hal sesukanya. Gumam Fulfi sambil menahan perih di punggungnya. Sesekali Fulfi meraba punggungnya yang mulai mengeluarkan darah. Tapi Fulfi tetap bertindak profesional. Dia mencoba menyelesaikan tugasnya. Dia jadi pendiam sekarang, kata Dita yang kembali duduk di depan meja rias. Fulfi mencoba tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Tangan Fulfi terus mengerjakan pekerjaannya tanpa peduli apa yang akan mereka lakukan. Mereka geram sendiri ketika Fulfi tetap diam. Setelah Fulfi selesai mengerjakan rambut mereka semua, Dita tiba-tiba menampar pipinya hingga mengeluarkan darah di ujung bibirnya. Fulfi melihat mata Dita dengan sangat tajam dan sangat marah, tapi Fulfi selalu menahan emosinya. Kenapa kamu melihatku? Sudah sombong berhasil menjadi andalan penata rambut, tanya Dita masih terus meremehkan Fulfi. Fulfi hanya mengusap darah yang keluar dari bibirnya, tapi Fulfi tetap diam sampai akhirnya ada yang ingin membuka pintu dan berteriak, "Hei, siapa di dalam? Kenapa pintunya dikunci?" kata wanita itu sambil terus menggedor pintu. Vinka dengan cepat membukanya dan Dita melukai tangannya dengan gunting rambut ketika pintu terbuka. Siapa yang mengunci pintu? Ternyata suara itu adalah Kak Andin. Mereka semua masih terkejut. Tiba-tiba Dita merintih kesakitan. Kak, Fulfi yang mengunci kita di sini. Dia punya dendam dengan kami. Karena dulu kita semua satu agensi. Coba lihat tanganku terluka. Dita berakting dan memfitnah Fulfi. Dasar kurang ajar. Dita memfitnahku. Gerutu Fulfi kesal. Kak, bukan aku yang menutup pintu, tapi Fulfi memberikan penjelasan tapi terputus ketika Kak Andin langsung memanggilnya. Fulfi, sekarang ikut ke ruanganku, kata Kak Andin yang terlihat emosi. Mereka semua tersenyum seolah puas dengan semua yang mereka lakukan. Aku cuma berharap jangan sampai aku kehilangan pekerjaanku, gumam Fulfi dalam hati. Oke guys, di bab ke-7 untuk tantangan ini selesai. Tunggu videoku selanjutnya untuk bab selanjutnya. Semoga kalian suka dengan intonasi bacaku. Dan mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan di saat aku membacakan cerita ini. Dan jangan lupa untuk subscribe videonya, like juga videonya, dan komentar juga kalau aku ada kekurangan atau ada saran, atau mungkin kalian komentar tentang isi ceritanya. Oke? Thank you, bye-bye.